Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nabila dari klaster I3C dengan MPM 2478277. Jadi, pada video kali ini saya akan mengecek hasil kerjaan lab 11 yang ini. Yang basic of Ansible di lab session 11. Di sini tujuan kita mengerjakan lab 11 ini dia berisikan materi yaitu menjelaskan konsep dasar Ansible, membedakan Ansible dari script Python untuk network automation, mengidentifikasi komponen utama dalam artikel arsitektur Ansible, membaca dan memahami struktur dasar playbook Ansible. Oke, selanjutnya kita pelajari dulu nih, apa sih Ansible itu? Jadi, Ansible itu adalah orchestration tools atau automation engine yang digunakan untuk konfigurasi perangkat jaringan melalui provisioning, melakukan orkestrasi workflow, terus eh, melakukan audit dan compliance. Nah, selanjutnya juga Ansible ini dia melakukan memiliki atau mempunyai karakteristik yaitu agentless, tidak perlu instalasi software karena menggunakan SSH, berjalan di atas Python, bersifat deklaratif dan menggunakan YAML, mendukung otomatisasi dengan berbagai modul untuk environment dengan skala besar. Nah, di sini perbedaan dasarnya ada dua nih, Ansible versus Python script ya. Jadi kalau Python script itu dia imperatif, kalau Ansible itu deklaratif dan state based. Nah, di Python script ini dia menjalankan langkah-langkah secara urut. Sedangkan di Ansible dia menggambarkan state akhir yang diinginkan. Nah, programmer juga mengatur sendiri nih koneksi error handling, looping. Kalau di Ansible dia tidak perlu menulis logika koneksi atau looping tersebut. Nah, dia gunanya di Python script ini mengirimkan konfigurasi tanpa memeriksa stage. Kalau di Ansible, dia memiliki konsep independensi, tidak mengulangi proses jika sudah sesuai. Digunakan untuk logika kompleks, debugging, atau validasi hingga parsing data. Nah, kalau di Ansible, dia paralel, execution otomatis, cocok untuk development konfigurasi berskala besar. Mungkin kita akan lihat nih inventory dalam YAML. Harus dimulai dengan dari group all yang berisikan tag host first children. Oke, langsung ya. Kita buka Docker PS dulu. Docker PS. VirtualBox, virtual machine. Yang pinet 01 nama filenya. Kita lihat ya. Kita tunggu sampai ini sudosu. Oh, itu sudah di root ya. Coba sudah. Terus kita ke localhost. Oke. Oke, ini udah masuk ya. Dia di lab 11 udah masuk ke rootnya. Selanjutnya kita akan apt update. Terlebih dahulu. Oke,
Selanjutnya kita akan mengecek nih file yang ada di sini, ls. Nih, dia ada di lab 11 punya Ansible CFG, inventory, terus inventory YAML, napalm test YAML, dan VLAN add YAML. Sesuai dengan yang diminta. Ini inventory YAML, ini get fix YAML, instalasi YAML-nya udah, terus ini inventory YAML, all, YAML, get version. Selanjutnya kita coba cek nih semua yang ada di yang udah dikerjakan. ls ayo. Selain ls kita ngecek apa lagi ya? Coba kita Ansible. Ansible all m i inventory Astagfirullahaladzim, kita ke close. Oh my god, kepencet apa ini? Semoga dia tidak keulang ya guys. Beres dulu deh. Coba kita cek routernya. Kenapa dia tidak mau ya? Kita get playbookin dulu deh. Ini gara-gara ini deh. Tunggu. Merah. Coba kita cek. Ini ada
Coba kita cek ya. Coba kita ceknya. Ada kesalahan di mana ya, Mel? Ini ada nih. Switch 2 udah ketemu juga, switch 2 udah keluar. Terus kita sukses ke. Terus kita lagi Ansible di inventory YAML all negative thing. Kita bisa juga cek dengan apt apt install. Leave ffEDEV lib ssl dev build essential Python 3 f apt install y
Python 3 pip Python 3 full. Okay, apt that. Oke, setelah itu apt install negatif y ansible. Buat 3. Oke, Python import ct shapes print. Udah oke. Ansible ketik i inventory YAML all negatif m ping. Coba. Oke, udah muncul. Oke, kita akan lanjut ke logbook ya. Logbook ada di GitHub. Di laporan praktikum kita jawab pertanyaan. Mungkin 2 atau 5 pertanyaan yang kita akan jabarkan di sini. Lab session 11. Oke. Di lab session 11 ini dia pertanyaan pertama, bagaimana cara Ansible terhubung ke perangkat jaringan? Jadi, Ansible terhubung ke perangkat jaringan menggunakan protokol SSH untuk perangkat network berbasis CLI. Nah, tanpa perlu memasang agent di perangkat tersebut atau agent tadi seperti yang dibacakan. Untuk perangkat Cisco,
Ansible menggunakan Pramiko SSH untuk perangkat Cisco. Ansible menggunakan Pramiko SSH atau Network CLI untuk membuka sesi CLI mengirim perintah. Apa perbedaan menjalankan Ansible Emping dengan Ansible Playbook? Jadi, kalau Ansible Emping itu dia menggunakan ad hoc command untuk menjalankan satu modul ping untuk menguji koneksi, tidak memerlukan playbook. Nah, Ansible Playbook ini dia menjalankan YAML yang berisikan kumpulan teks, mendukung banyak steps, loops, handler, loorer, dan logika lainnya digunakan untuk otomasi konfigurasi yang kompleks. Nah, pertanyaan ketiga, mengapa kita menetapkan Ansible Network OS iOS pada inventory? Karena parameter itu memberitahu Ansible jenis operating system perangkat, sehingga Ansible tahu modul apa yang dipakai, misalkan iOS specs, iOS config, cara login, format prompt, hingga cara parsing output. Mengapa getter packs atau num digunakan pada playbook untuk perangkat Cisco? Nah, karena getter packs ini default menggunakan modul fakta Linux pada Linux step modul. Sementara perangkat Cisco bukan Linux. Jika tidak dimatikan, playbook akan error untuk perangkat network. Kita mengambil fakta menggunakan modul seperti iospec. 5. Jika inventory salah, identasi apa yang terjadi? Ansible tidak dapat membaca struktur YAML, membacakan error parsing seperti invalid YAML, next page key, host tidak berbaca, grup tidak dikenali, identitas salah, file inventory tidak valid, playbook gagal dijalankan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.